Pada saat ini adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudari sekalian. Ayat yang membimbing kita di dalam kebaktian saat ini terambil dari Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal yang pertama ayatnya yang ke-6, demikian bunyinya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Kita mengamininya dengan melakukan pujian lingkup itu. Ya Tuhan Allah kami, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami hidup jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki. Kami tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena itu Tuhan, saat ini kami merendahkan diri kami di hadapan Engkau, dan kami memohon ampun atas segala dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin. Kita melakukan jemaat untuk itu ayat yang pertama. Terima
Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan ataupun kita mendengarnya, kita berdoa. Allah, Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas lawatan, atas hikmat, atas perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Jika di mana Tuhan kami ada di tempat kudus-Mu, kami beribadah. Di dalamnya juga Tuhan, kami merindukan Engkau. Kami seperti rusa yang haus akan air. Demikian juga hidup kami haus akan kebenaran Allah. Karena itu Tuhan, kami sebelum mendengar, sebelum membaca kebenaran-Mu, kiranya Allah kuduskan kami, sehingga di dalamnya juga Tuhan, bukan kami hanya mendengar, biarlah kami melakukan di dalam hidup kami hari demi hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena saat ini kami anak-anak bersiap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi buat kita semua pagi hari ini diambil dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Pengkhotbah pasal 9 ayat 13 hingga ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Hikmat lebih baik daripada puasa. Hal itu juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tak ada seorang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Itu dalam perbedaan firman Tuhan pada hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Haleluya. Di dalam
kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan memberkati. Bapak-bapak, saudara-saudari yang terkasih dari Tuhan Yesus, Salam. Hari ini kita berada dalam perayaan bulan kemerdekaan di bulan Agustus. Kita ada di minggu yang kedua. Majelis Sinode Gemit menetapkan Kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 13 sampai 15 di bawah tema warga negara yang berhikmat menjadi perenungan kita saat ini. Bapak-bapak sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada satu fakta yang ironis di negara kita, negara Indonesia ataupun di provinsi NTT, yaitu ketong seringkali diidentikan dengan negara yang miskin. Ketong diidentikan dengan negara yang punya kesulitan sumber daya. Tapi sadarkah ketong sebenarnya Indonesia ini adalah satu dari 10 negara yang memiliki sumber daya paling banyak di Asia. Ketong punya daerah kelautan yang luar biasa. Ketong punya pertanian, persawahan yang luar biasa. Ketong orang Rote, Tuhan anugerahkan ketong dengan pohon tua dari di atas sampai di bawah, semua itu bisa berguna. Ketong juga punya lahan pertanian yang luas. Ketong punya berbagai hal yang sebenarnya jauh daripada kata miskin. Kenapa demikian? Karena yang menjadi permasalahan mendasar bagi ketong di ini negara, bagi ketong di provinsi maupun daerah, bukanlah kekurangan sumber daya. Ketong kurang sumber daya. Tapi yang menjadi masalah adalah ketong punya banyak potensi, tetapi ketong sedikit punya orang yang berhikmat. Berhikmat itu berarti memiliki kemampuan untuk menggunakan apa yang ada dalam dia punya diri bagi kesejahteraan orang banyak, bagi kepentingan bersama, bagi tujuan yang baik. Berhikmat itu beda dengan orang pintar. Salomo disebut dalam Alkitab adalah orang yang paling berhikmat. Kalau kita buka Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, hanya ada satu orang yang Allah sebut sebagai orang yang paling berhikmat di dunia. Bahkan ketika Salomo ada, itu Tuhan Allah bilang bahwa sebelum Salomo sudah ada orang yang berhikmat ke Salomo. Dan sesudah Salomo mati sampai dunia kiamat, sudah akan ada orang yang berhikmat ke dia. Hanya satu orang, saya itu Salomo. Berhikmat itu berarti memiliki kemampuan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang banyak, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan apa yang ada dalam dirinya untuk kepentingan orang banyak. Jadi kalau ketong sekolah, ketong dapat ijazah, ketong dapat gelar, ketong dapat kerja, itu berarti ketong pintar. Kalau dapat nilai bagus di sekolah, itu pintar. Tapi pintar sama dengan berhikmat. Berhikmat itu ketong dapat dari kedekatan kepada Tuhan. Orang yang berhikmat itu orang yang dekat pada Tuhan, maka dia akan berhikmat. Orang yang hidup sesuai Tuhan pun kehendak, itu dia akan disebut orang berhikmat. Itulah kenapa dalam perayaan Minggu Kebangsaan ini, Majelis Sinode Gemit memberikan ketong ini tema karena ingin mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa hikmat itu penting di masa kini. Hikmat itu menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen di masa sekarang. Itulah kenapa ketong pembacaan menceritakan tentang hikmat lebih baik daripada puasa, hikmat lebih baik daripada berbagai hal yang ada di dunia, karena memang hikmat itu menjadi penting. Itulah kita diingatkan bersama bahwa kalau ketong menjadi orang pintar, ketong akan dapat kerja. Ketong akan bisa menjadi pemimpin suatu saat nanti. Ketong bisa mendapat kehidupan yang baik suatu saat nanti. Tapi dia pertanyaan mendasar adalah, kalau ketong bilang ketong orang pintar, kalau ketong bilang ketong orang baik, kalau ketong bilang ketong orang mengerti, sudahkah ketong menjadi berkat bagi orang lain atau belum? Memiliki kuasa, tapi kita tidak berhikmat. Karena itulah kenapa Salomo mengingatkan ketong bahwa orang yang hidup dengan kuasa,
orang yang hidup dengan jabatan haruslah memiliki hikmat. Karena kalau kita berhikmat, kita jadi berkat untuk orang lain. Kalau kita berhikmat, kita akan mampu untuk melihat apa yang Tuhan mau di dalam ketemu hidup. Itulah dalam pembacaan diceritakan menyebut pengkhotbah menyebut Salomo menyebut banyak hal untuk mengingatkan ketemu semua, karena paling tidak Salomo ingin mengingatkan kita dua hal. Yang pertama, kebanyakan orang menilai orang lain bukan karena hikmat yang ada di orang itu, melainkan karena status sosialnya di masyarakat. Itulah kenapa pembacaan ketemu sebut bahwa ada orang miskin dia berhikmat. Sekalipun itu orang miskin dia berhikmat, dia bisa kasih selamat satu kota, tetapi habis itu dia akan hilang. Tetapi kalau orang kaya dia buat salah, dia akan tetap diperhitungkan karena dia punya kekayaan. Ibarat contoh sederhana, kita duduk-duduk di teras rumah, ada tamu datang, dia pakai sarung, dia kaki kosong, dia makan sirih, dia masuk potong pagar, potong pasti biasa saja. Ada kursi di situ, maka kita bilang, "Papa, mari masuk, duduk." Perlu apa ya? Tapi coba kita duduk di teras rumah, oto mewah satu berhenti, orang turun dengan jas, dia sepatu mengkilat, dia pegang HP besar begini, dia turun. Itu orang belum sampai pagar, kau coba teriak, mama, mereka mereka kolak kursi. Ini tamu, ini orang desa ada datang. Kau tahu dia siapa? Tapi karena dia tampilan bagus, dia kelihatan kaya. Itu kursi tadi, kau harus lari. Belum sampai dia belum duduk, bilang, "Papa, mari masuk, mama ada masak sedikit, mari kau makan baru kau omong." Karena kau mau melayani itu orang. Itulah kenapa kegagalan kita manusia, kita menilai orang dari dia tampilan, bukan dari apa yang ada dalam diri otak, bukan dari apa yang ada dalam diri. Karena hikmat tidak jatuh sama dengan kekayaan, tidak. Orang berhikmat orang yang dekat dengan Tuhan, dan tidak ada jaminan orang yang kaya dekat dengan Tuhan. Tidak ada jaminan orang yang miskin tidak dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu pengkhotbah kasih ingat ketong bahwa baik kaya baik miskin, baik tua maupun muda, baik laki-laki maupun perempuan, siapapun yang dekat dengan Tuhan, dia adalah orang yang berhikmat dan dia harus didengar. Kalau kita menilai orang yang berhikmat adalah orang yang rambut putih, sutua. Orang yang berhikmat adalah orang yang ditokohkan. Maka kata yang muda rambut itu bisa jadi pendeta. Kalau kata menilai bahwa orang yang berhikmat adalah orang yang kaya berpendidikan tinggi, maka murid-murid Tuhan Yesus itu 11 orang tidak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Karena itu 11 kata keluar Yudas, itu 11 murid Tuhan Yesus, hanya 10 yang sekolah. Dia sisa lagi murid Tuhan Yesus yang sekolah, menjual ikan. Yang ada yang tukang kayu. Tapi karena Tuhan menilai dari hikmat yang ada, dari hati orang, bukan dari pendidikan dan kekayaan. Kalau kita baca Alkitab, murid Tuhan Yesus hanya Lewi pemungut cukai, Matius itu yang istilahnya orang sekolah dari latar belakang keluarga berada. Dia sisa sekolah semua. Tetapi karena Tuhan menilai dari hikmat mereka dilayakkan untuk hidup dan jadi contoh. Itu yang pertama, yaitu mari kita menilai orang bukan dari tampilan tapi dari hikmat. Yang kedua adalah ketika kita membutuhkan hikmat dalam hidup, karena dalam kehidupan kita melakukan pengambilan keputusan. Dari kecil sampai besar kita akan ambil keputusan. Dari tua muda kita akan ambil keputusan. Dia pun contoh tadi pagi. Dia pun contoh tadi pagi kita bangun tidur,
ini dingin-dingin, pasti kita semua pikir bangun tidur, mandi di gereja, ataukah tidur terus. Tapi atau yang ada di sini adalah tanda bahwa kita memutuskan untuk kita datang di gereja ini pagi. Itu pilihan ini. Atau ketika kita duduk di rumah, undangan datang, kumpul keluarga, kita pasti ada pikiran dari kumpul atau semusa. Ini orang itu hari beta acara dia sudah sekarang dia buat acara dia undang beta. Detik kau tak usah. Itu pilihan. Atau ketika ketemu istri buat salah, ketemu suami buat salah, atau akan punya pilihan, bekas tinggal dia atau beta tetap di dia. Itu pilihan. Atau ketika ketemu anak buat salah, dia guru datang ke tahu bahwa ketemu anak ini salah di sekolah, atau akan punya pilihan. Di sekolah mengamuk guru bela ketemu anak, atau tegur ketemu anak karena dia salah. Itu pilihan. Dan setiap pilihan dalam ketemu hidup haruslah ketemu dasarkan pada hikmat dari Tuhan, bukan pada emosi. Kalau ketemu dasarkan pada emosi, maka ketemu akan selesai. Ketemu rumah tangga akan berantakan, ketemu pendidikan akan berantakan, ketemu hubungan dengan saudara akan rusak. Tetapi Tuhan memberikan ketemu hikmat untuk mengingatkan bahwa ketemu perlu melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amsal 9 ayat 10 kasih ingat bahwa permulaan segala pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Hanya orang yang takut akan Tuhan yang bisa ambil keputusan dengan bijak. Dan hanya orang yang takut akan Tuhan yang bisa melakukan kebenaran. Tetapi sekalipun kita melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan, jangan pernah berhenti untuk terus coba. Kita akan salah 1-2 kali. Kita akan bikin salah dalam ketemu hidup mencari. Soalnya ada orang yang sempurna di dunia. Kita akan buat salah. Tetapi kalau buat salah, belajar. Belajar dari itu kesalahan untuk ambil keputusan lebih baik ke depan. Karena dengan demikian maka ketua akan berhibur. Karena dengan kesalahan ketua akan belajar. Soalnya ada orang yang terus benar dalam hidup, dia akan bikin salah. Dan setiap kali bikin salah, minta Tuhan kasih hikmat untuk lebih baik ke depan. Beta akhiri ini renungan dengan bagi sedikit cerita. Nanti sebentar berikan suara gembala tentang berkaitan dengan izin dan sakit. Tapi di ujung ini dia agak mirip. Baru-baru beta pergi Kupang karena beta harus rawat dan operasi batu empedu. Beta operasi di ujung perjalanan ini, proses operasi yang panjang dan sakit yang panjang ini, beta tahu bahwa ini batu dia sudah ada di dalam kantong empedu itu sejak tahun 2016, 2022, 6 tahun yang lalu. Ketika beta tahu pertama kali 6 tahun yang lalu, ketika beta tahu pertama kali beta ketemu turun penempatan, bagi pendeta mau turun penempatan harus periksa kesehatan. USG hasil, dokter kasih tahu Pak ini ada batu di Papua Empedu. Dia mana apa desa, dia kecil, saja kayak pasir begitu, paling minum obat nanti dia sembuh. Oke. Tapi besok dia apotek terus obat. Karena bayang kalau dia kecil kayak pasir, nanti minum air juga hilang. Sudah, beres tinggal. Turun jemaat dari Batu Empedu, tantangan adalah sonde boleh makan terlalu berlemak, sonde boleh terlalu minum kopi, dan sonde boleh makan terlalu berminyak. Kalau hidup sama-sama 4 tahun tahu, budi beta makan. Maka habis nasi beta bukan minum air, beta minum kopi. Lalu makan berminyak dan segala macam. 6 tahun kemudian beta panen beta pun hidup itu 6 tahun. Beta pola hidup yang salah, makan minum yang salah, bikin itu batu yang 6 tahun lalu ke pasir. Kemarin waktu operasi dia besar begini. Dan dia ada di jalur di mana kalau ketong
pakai istilah hari-hari tak salah sedikit dia pun jalan cerita lain. Tetapi karena Tuhan memberikan kesempatan sehingga bisa operasi dan dia sembuh. Jadi dia mau bilang bahwa ini proses 6 tahun mengajarkan beta bahwa kesalahan yang kita buat, yang kita anggap sepele, kalau kita kasih tinggal lama-lama, itu pasir tadi dia jadi batu. Dan harusnya itu hari minum obat just sembuh karena BPK tinggal, akhirnya harus sampai operasi. 6 tahun yang lalu sudah dapat peringatan, beta bikin malas tahu. Akhirnya dia berjalan cerita jadi lain. Dan melakukan pengambilan keputusan yang tidak berhikmat 6 tahun lalu, yang menyebabkan akhirnya sekarang beta panen apa yang beta tahu. Belajar dari kesalahan, bagaimana bikin salah yang sama lagi. Kalau ada sakit, periksa. Karena kalau seandainya ketong kasih tinggal, dia akan bertumpuk dan dia akan bikin dampak yang lebih panjang. Jadi ketika ada hal yang salah, bukan hanya masalah sakit kesehatan, ada batu-batu di dalam ketong hubungan dengan ketong suami, ketong istri, ketong keluarga, ketong saudara, kasih selesai, jangan kasih tinggal. Karena mungkin ketong salah dengan ketong saudara sekarang dia bisa ke pasir, tapi seiring berjalannya waktu ketong kasih tinggal, dia bisa ke batu. Dan ketika dia harus angkat, dia sakit, dia sudah akan gampang. Karena itu, mari ambil keputusan dengan hikmah. Mari kita belajar bahwa kas tinggal penyakit, dia sudah akan sembuh. Justru dia akan bikin lebih sakit. Kas tinggal luka di antara satu daerah lain, dia sudah akan sembuh. Dia akan bikin luka tambah besar. Kas tinggal dendam dan kepahitan, mari kita selesaikan. Karena seiring berjalannya waktu, kita akan panen apa yang kita tahu. Kita akan tua apa yang kita tahu. Karena itu mari ambil keputusan dengan hikmat, biar Tuhan yang akan menyertai. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.
di dalam negara yang merdeka. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mensyukurinya dengan merawat kemerdekaan dan menjauhi permusuhan. Kita mengakhiri kematian ini dengan melakukan kidung jemaat 425 ayat pertama sambil duduk dan ayat yang kedua sambil berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita melakukan pujian penutup di hidupku kepada sobat yang setia.
serta kami kembali. Kami mohon tuntunan kasih selalu ada pada kami, agar kami telah tiba di tempat kami masing-masing dengan satu suasana sukacita. Inilah doa kami Tuhan, ampuni kami, karena hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih, haleluya, amin. 1, 2, 3. Lo hindi. Pokoknya ini membayar sudah. Foto penulasi sata dan kita hei.